Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Widya Maharani, kelas A Ganjil, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan NIM 210811030031. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan materi bab 5, yaitu bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Pertama yaitu A. Pengantar proposal. Proposal pada dasarnya merupakan sebuah ulasan, rencana, atau tawaran, tetapi proposal sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something such a plan or suggestion that is present to a person or group of people to consider, atau the act of presenting a plan, suggestion, as to a person or group of people. Proposal penelitian atau proposal kegiatan dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Proposal harus disusun secara objektif, sistematif, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah, serta harus diungkapkan secara akurat dan berterima dalam gaya penulisannya. Yang pertama terkait dengan isi, dan yang kedua terkait dengan formulasi bahasa. Masuk ke slide kedua, B. Formulasi bahasa. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh pengguna modalitas akan. Kata yang setaraf dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada diri penutur, perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif, sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal waktu yang diacu, yaitu waktu yang akan datang dan keakanan, sebagai kontras dari kekinian. Bahasa proposal mengandung makna atau keakanan. Bahasa demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi dirancang untuk dilaksanakan. Selain terlihat pada modalitas akan atau ingin, keadaan bahwa sesuatu belum terjadi juga tergambar pada penggunaan keterangan waktu atau kosakata tertentu. Masuk ke slide ketiga, yaitu teks proposal. Hal yang penting hendaknya diperhatikan dalam mendesain proposal sebagai genre mikro, yakni bahwa seluruh isi dan gagasan dalam proposal seharusnya disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, proposal hendaknya disusun dengan struktur teksnya yang tepat, tahapan-tahapan di dalamnya direalisasikan dengan genre mikro yang tepat pula, yaitu teks proposal penelitian. Apa itu proposal penelitian? Proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Tujuan penulisan proposal penelitian adalah sebagai permintaan untuk mencari dana penelitian dari sponsor. Bagian awal dari proposal penelitian yaitu berisi dari latar belakang, masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Sedangkan bagian pendukung proposal penelitian berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Bentuk proposal penelitian dalam suatu lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Rancangan penelitian di dalam proposal penelitian ditentukan oleh gagasan yang ditawarkan sebagai solusi atau suatu permasalahan dalam penelitian. Masuk dalam slide kelima, yaitu pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Rumusan masalah penelitian berisi pokok persoalan yang akan diteliti. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif diikat dengan strategi penelitian tertentu. Misalnya, etnografi, fenomenologi, studi kasus, atau grounded research. Verba yang digunakan untuk menyatakan rumusan masalah bersifat eksploratif sesuai dengan jenis strategi penelitian kualitatif yang akan ditetapkan. Tujuan penelitian adalah keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang akan diajukan. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus relevan dan konsisten. Masuk dalam slide ke-6, yaitu judul penelitian. Judul penelitian dibuat secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Pembagian judul ini untuk mempermudah pemahaman pembaca. 2. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan aspek terpenting dalam penelitian yang pernyataannya keinginan utama peneliti dalam melakukan penelitian.
Informasi yang disampaikan dalam tujuan penelitian berupa pencari jawaban terhadap masalah penelitian yang dihadapi atau diminati oleh peneliti. Yang ketiga yaitu manfaat penelitian. Berguna untuk mengambil keputusan praktik dalam arti yang cukup jelas. Secara khusus, penelitian harus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, manfaat bagi objek yang diteliti, dan manfaat bagi peneliti. Yang keempat yaitu metode penelitian. Metode penelitian diperlukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan metode penelitian menjadi tolak ukur bagi validtas data sehingga peneliti lain dapat melanjutkan penelitian dengan berlandasan pada temuan peneliti. Masuk dalam slide ketujuh yaitu tinjauan pustaka dan hipotesis. Tinjauan pustaka adalah berisi hasil penelitian orang lain dan teori yang mendukung pelaksanaan penelitian. Tujuan khususnya adalah melakukan identifikasi terhadap persetujuan penelitian terhadap terdahulu atas penelitian baru yang akan dikerjakan. Hipotesis adalah pengguna hipotesis dilakukan pada dua jenis kategori penelitian. Pertama, tujuan kooperatif yang bertujuan membandingkan dua atau lebih objek maupun subjek. Kedua, penelitian korelatif yang bertujuan untuk mengkaji keberadaan hubungan antara peristiwa dengan peristiwa yang lain maupun suatu gejala yang lainnya. Masuk ke dalam slide ke-8 yaitu teks proposal kegiatan. Teks proposal kegiatan adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut meliputi seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. Proposal kegiatan magang ini khusus untuk mahasiswa D3, laporan magang adalah syarat kelulusan, tetapi bagi mahasiswa S1, laporan seperti itu hanya pelengkap mata kuliah saja. Unsur-unsur dalam proposal yang dijadikan bab atau subbab yaitu pendahuluan, tata laksana, kegiatan, dan penutup. Masuk dalam slide 9 yaitu A. Pendahuluan. Tahapan pendahuluan berisi tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah eksposisi atau digunakan untuk mengajukan argumentasi bahwa kegiatan yang direncanakan pada proposal itu penting untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, deskripsi, yaitu menggambarkan secara ringkas wujud yang diusulkan, tujuan manfaat, dan strategi pelaksanaannya. Masuk ke dalam slide 10 yaitu B. Tata laksana kegiatan. Tahapan tata laksana adalah tahapan yang menyajikan strategis yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada tahapan ini mencakup pelaksana, waktu, tujuan, dan tepat. Masuk ke slide 11 yaitu C. Penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan yaitu deskripsi. Baik, segitu saja pembahasan materi bab 5 yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.